Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arif Basuki, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang nantinya akan diperankan oleh rekan saya dari Prasetyoningsih sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coaching. Namun sebelum kegiatan coaching ini akan berlangsung, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kompetensi atau keterampilan dari coach saudara Ibu Dani Prasetyoningsih. Selamat siang Ibu Dani. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu? Baik ya? Alhamdulillah. Bu, kalau boleh tahu untuk hari ini bagaimana untuk penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan coaching siang hari ini? Dalam kegiatan coaching kali ini saya akan menggunakan pakai Alufitra Pak. Alufitra ya? Ya, mulai dari menggunakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian merencanakan kegiatan aksi ya sampai ke kemudian Bu, kira-kira kompetensi inti coaching apa yang akan dibebankan? Kompetensinya saya ingin mencoba mulai dari desain ya, kemudian mendengarkan aktif, dan saya juga ingin coba untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang Buat seperti apa dalam video yang ada di LMS itu ya? Iya. Tapi kalau dari 3 kompetensi inti itu kira-kira menurut ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam diri Bu Dani? Kalau untuk ketiganya sebenarnya saya masih kurang semua. Gitu. Iya. Tapi untuk yang kali ini saya akan mencoba lebih pada mendengarkan aktif dulu. Mendengarkan aktif dengan teknik rasa itu ya. Iya. Menarik sih Bu. Jadi, kalau menurut Bu Dani ini indikatornya atau tujuan yang diinginkan apa ya Bu Dani ya dalam kegiatan coaching tadi? Ya, dengan apa? Saya mencoba tadi untuk fokus ke mendengarkan aktif ya. Dan saya berusaha mendengarkan aktif itu nanti saya berharapnya saya bisa mengetahui apa akar permasalahan dari si coach ini sehingga saya bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul. Iya. Sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach yang nanti bisa terselesaikan dan mengumpulkan dan sampai dengan kalian semua. Baik Bu, sepertinya semangat Bu Dani ini luar biasa ya Bu. Jadi saya kira saya perlu memberikan waktu yang lebih untuk melaksanakan kegiatan coaching. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Maaf Bu Dani, itu ada waktu kosong Mbak? Ya, sekarang alhamdulillah saya kosong. Ini sekarang Mbak Pi sedang jam pelajaran siapa ya? Belum istirahat kok sudah keluar. Tadi kan jam matematika tuh. Tapi Pak Dirman itu nggak masuk kelas memberi tugas. Karena saya ingin waktu itu terus saya selesaikan akhirnya tugasnya sudah selesai. Oh iya gitu ya. Ini ada apa ya Mbak? Sepertinya penting sekali. Begini Bu, saya itu kan sekarang sudah bingung gitu. Karena sebentar lagi saya harus lulus dari sekolah ini ya. Saya orang tua itu disuruh melanjutkan Bu. Tapi saya itu bingung mau mengambil jurusan apa karena banyak sekali jurusan-jurusan dan membuat saya itu pusing Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Saya itu kok membutuhkan sekali bantuan Bu Dani. Oh gitu. Jadi intinya kamu ini sudah hampir lulusan, terus masih bingung nih milih mau kuliahnya ngambil jurusan apa gitu. Iya. Terus kira-kira nanti dalam pembicaraan ini hasil apa yang kamu inginkan?
setelah pertemuan itu saya itu kemarin mengharapkan sekali ya, setelah ketemu Bu Dani saya mendapatkan satu fokus gitu ya, atau saya bisa menentukan jurusan sehingga saya bisa segera menyampaikan kepada orang tua jurusan apa yang harus saya masuki gitu. Oke, saat ini apakah Mbak Fitri itu sudah punya gambaran belum ya? Sudah punya pilihan-pilihan baik dari Mbak Fitri sendiri atau dari orang tua tentang jurusan kuliah apa saja untuk nanti bisa diambil selanjutnya? Sudah punya gambaran belum? Gambaran saya itu kemarin saya hanya matur ke orang tua saya pengen S1. Tapi bukan yang jadi guru tuh, karena ibu saya itu guru, saya tidak ingin seperti ibu saya sibuk terus. Saya pengen di bidang kesehatan tuh. Oh gitu. Nah, selama ini Mbak Fitri sendiri pelajaran apa ya yang paling Mbak Fitri sukai? Saya di kelas itu. paling senang dengan pelajaran dulu. Biologi. Bisa diceritakan senangnya seperti apa kalau di biologi itu? Yang pertama itu Pak Heri itu kalau ngajar itu sampai membuat saya itu tertawa begitu Bu. Terus Pak Heri itu kalau menjelaskan itu gamblang sekali jelas. Apalagi kalau kegiatannya itu di lab biologi Bu. Saya di sana melihat ada tengkorak, ada organ-organ tubuh manusia, ada anatomi tumbuhan-tumbuhan seperti itu Bu. Saya tertarik sekali Bu dengan pelajaran biologi Bu. Gitu ya. Jadi tadi kamu mengatakan kalau kamu senang atau tertarik dengan biologi, apalagi kalau praktek di labnya ya. Praktikumnya itu materi apa saja kira-kira yang buat Mbak Fitri itu lebih senang, paling bersemangat itu yang mana? Saya itu paling senang itu tentang sistem reproduksi. Ya reproduksi ya. Reproduksi kan macam-macam ini, ada reproduksi manusia, ada hewan juga. Yang paling disenangi yang mana? Reproduksi yang manusia, karena gitu. Karena saya merasa pelajaran yang disampaikan tentang reproduksi manusia itu kok sepertinya itu mengena, dan saya merasa kadang-kadang itu harus tahu dengan organ-organ reproduksi manusia. Ya Mbak, lebih ke condong ke laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Bisa diceritakan Karena kan apa saja itu yang organ reproduksi perempuan itu juga artinya rahimnya. Nah saya itu kadang-kadang itu ketika belajar kelas biologi itu memperhatikan itu namanya bagian-bagiannya itu kayaknya kok itu mirip gitu. Nah inilah yang membuat saya itu penasaran untuk belajar biologi. Jadi itu ya Bu, selain Pak gurunya juga menyenangkan, materinya juga menurut saya itu menarik sekali gitu. punya ini lebih rumit itu jadi lebih menyenangkan ya Mbak Fitri ya. Kalau begitu Mbak Fit berarti tadi Mbak Fit lebih suka kesehatan nih. Nah, terutama ke yang reproduksi. Nah, begitu kenapa milih jurusannya tidak yang berhubungan ke situ? Iya ya. Ya, apa saja jurusannya kalau di kesehatan? Farmasi. Karena kalau dokter sepertinya nggak mungkin Bu saya berat bagi saya. Kenapa kalau untuk Karena kalau dokter itu kan nanti yang dipelajari tidak hanya yang reproduksi saja Bu, tapi macam-macam ya Bu ya. Jadi saya lebih senang ke yang khusus nanti yang dari reproduksi perempuan itu Bu. iya. Tapi ada apa saja itu ya jurusannya di kesehatan itu? Ada perawat, bidan, dokter, kemudian ada kesehatan lingkungan. Iya. Dari jurusan-jurusan yang sudah disebutkan Mbak Fitri tadi, kira-kira ada tidak yang paling cocok dengan minat-minat Mbak Fitri tadi dalam pelajaran IPA tadi yang reproduksi?
Ini yang bidan yang lain bisa Nah, ya, iya ya. itu, iya. Bidan kan fokus ke situ ya Bu ya. Ya. Oh, berarti nanti saya bisa mengambil jurusan bidan ya Bu ya. Nah iya, Mbak Fitri bisa ngambil jurusan itu yang ketemu kan. Iya, terima kasih ya Bu. Nah terus Mbak Fitri, kira-kira ini bisa ngambil jurusan bidan. Kira-kira untuk bisa melanjutkan ke bidan itu apa saja yang bisa dilakukan? Cari informasinya. Yang pertama saya mau cari informasi kampus-kampus yang ada jurusan kebidanannya dulu Bu. Saya mau browsing di internet, kemudian mau tanya ke saya punya tetangga yang sekarang jadi bidan Bu. Oh iya, Yang bisa jadi sumber informasi juga ya. iya Bu. Saya nanti mau menanyakan, mau mencari di internet Bu dan mau bertanya kepada saya Bu. Terus Mbak Fitri rencana apa yang biar nantinya untuk bisa diterima ini di kebidanan? Kira-kira apa yang apa Mbak Fitri lakukan nanti? Berarti saya harus belajar lebih rajin ya Bu ya. Iya harus semangat aktif gitu Mbak. Kemudian berarti saya juga harus berkorban ya Bu, tidak mainan HP ya Bu. Iya. Ya bisa mainan HP tapi untuk cari informasi bisa kan? Iya Bu. Akhirnya kan selama ini saya main HP buat TikTokan Bu, buat WA sama teman-teman. Tapi kadang-kadang WA-nya itu nggak ada gunanya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya berarti nanti malam mau browsing di internet tentang jurusan bidan di kampus mana saja yang ada. Kemudian saya mau tanya kepada saudara saya tentang bidan itu seperti apa sih gitu ya Bu ya. Iya. Juga mau belajar. Tapi kelihatannya belasannya tidak hanya biologi ya Bu, kalau supaya bisa diterima di sana ya Bu ya. Iya ada mata pelajaran lain juga seperti itu. Mbak Fitri, kira-kira Mbak Fitri akan memulai semua rencana-rencana yang sudah Mbak Fitri katakan tadi, mau mulai kapan dilakukan? Rencana saya Bu untuk yang browsing ini nanti segera Bu setelah saya pulang, kemudian saya sudah bersih dan nanti malam ya Bu setelah ngaji itu saya mau browsing di internet. Kemudian saya mau tanya-tanya juga nanti ke orang tua. Kayaknya sebelum saya bertanya-tanya saya cari dulu cari informasi dulu ya, jadi sudah pasti saya kalau mau nanti ke orang tua supaya mereka tidak ada pikiran. Terus besok pagi saya mau apa namanya mulai belajar lagi setelah saya belajar di sini. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu Mbak Fitri untuk lebih apa ya, meningkatkan semangat atau ya Mbak Fitri itu cita-citanya itu semakin bisa terlaksana. Mungkin Mbak Fitri bisa minta bantuan orang lain. Siapa gitu kira-kira yang bisa dimintai tolong? Kalau di rumah itu Mengingatkan ya. iya, kalau di rumah itu saya nanti bisa minta tolong sama ayah dan ibu. Misalnya kalau pagi itu membangunkan untuk sholat terus belajar, katanya kalau belajar pagi itu lebih jenis pikiran kita ya Bu. Kemudian saya juga akan minta bantuan ibu juga untuk membantu saya mendoakan, katanya doa ibu itu mujarab gitu ya Bu. Iya, ibu saya membantu berdoa. Selain itu Bu, saya ingat saya ada saudara sepupu yang kerja di rumah sakit dan dia di bagian ini yang melahirkan itu. Nanti saya bisa nanti mendengarkan apa yang harus saya pelajari. Iya. Ya Mbak Fitri, semoga aja bisa terlaksana ya, dan rencana-rencananya mulai segera dilaksanakan ya. Saya cuma bisa mendoakan semoga Allah memudahkan rencananya Mbak Fitri, cita-citanya bisa tercapai. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, luruskan niat, nanti malam bisa mulai menjalankan apa yang sudah direncanakan ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sekarang saya sudah tidak pusing bingung lagi Bu. Semalam tuh saya nggak bisa tidur. Nanti gimana kalau bidangnya nggak ada waktu? Saya harus tanya ke siapa? Padahal deadline ke belakang itu kan
cepat sekali Bu. Oh iya, sudah Ya, ya, terima kasih ya Bu atas pencerahannya. Saya akan segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Terima kasih Bu Jani. sudah Pak Arif. Demikian tadi kegiatan coaching telah berlangsung cukup luar biasa. Percakapan-percakapan yang terjadi dalam kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Dani dan Bu Fitri tadi, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam kegiatan coaching tadi yang saya amati. Yang pertama, Bu Fitri sangat menjiwai sekali dengan sebagai coaching. Kemudian Bu Dani sebagai coach sangat bersemangat untuk menggali, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coaching. Dan saya juga mencatat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Dani sebagai coach itu sudah runtut sesuai alur percakapan filsafat. Dari Bu Dani menanyakan inti masalah atau tujuan dari coaching tadi, yaitu masalahnya adalah si coaching Bu Fitri bingung menentukan jurusan kuliah, kemudian tujuannya yaitu ingin memiliki kemantapan hati memilih jurusan dalam kuliah tadi. Kemudian diidentifikasi terus oleh Bu Dani sehingga Bu Fitri mengutarakan bahwa beliau ingin jurusan kesehatan. Dari situ diidentifikasi terus sama coach Bu Dani sampai Bu Dani mengerti bahwa si coach ini ternyata suka mata pelajaran biologi, terutama di alat-alat reproduksi, sehingga dari identifikasi itu diarahkan menuju ke jurusan kesehatan, dalam hal ini di bidang kebidanan seperti itu. Nah, sampai di situ coach tadi Bu Dani menggali lagi informasi yang ada, kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan si coach ini dalam rangka supaya masalah ini bisa terselesaikan, mendapatkan solusi. Tadi didapatkan solusi yang pertama, si coach ingin mencari informasi terkait hal-hal kebidanan tadi, kemudian ingin berinteraksi dalam belajar, kemudian tadi disepakati bahwa untuk tanggung jawabnya, konsekuensinya adalah si coach ini ingin segera belajar dengan sungguh-sungguh mencari informasi yang terkini terkait kebidanan dan ingin memohon izin dan doa restu dari. Nah, dari sekian pengalaman yang terjadi dalam coaching ini, terutama Bu Dani ini sebagai coach, kira-kira setelah pengalaman coaching tadi, kompetensi apa yang masih ingin dikembangkan? Setelah coaching tadi ya, saya merasa masih perlu untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang betul. Ya, karena saya merasa saya belum begitu mampu untuk membuat pertanyaan betul-betul. Saya masih banyak mikir-mikir bagaimana untuk bisa menggali potensi dari coaching. Ya, memang itu keterampilan yang sangat perlu dan butuh jam terbang tentunya. Bu Dani, Bu Fitri, terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mengamati, mengobservasi apa yang berjalan coaching yang dijalankan tadi. Dan demikian tadi hasil dari pengamatan atau observasi kegiatan coaching yang dilakukan oleh dua rekan saya, Bu Dani dan Bu Fitri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.